Julia, Tina. Ibu, ketika kau membunuh anakku, pernahkah kau berpikir akan berakhir begini? Apa? Tahun lalu aku sedang di luar negeri. Tina hamil. Tapi karena itu anak perempuan, kau memaksanya ke rumah sakit untuk aborsi. Tubuh Tina hancur karenanya. Apa kau tahu? Karena obsesimu pada anak laki-laki, aku tidak akan pernah bisa punya anak lagi. Aku tidak begitu. Kau bodoh dan kejam. Dan sekarang aku tidak punya anak sama sekali. Tina menahan segala penghinaan di keluarga ini untukku. Bahkan sekarang ini, kau masih berpikir kau tidak bersalah. Sayang, aku sudah menahan banyak untukmu dan semuanya baik-baik saja. Keguguran Tina tidak ada hubungannya denganku. Ibu sudah bilang, dia melakukannya sendiri. Apa dia menggugurkan anaknya sendiri? Kenapa Tina melakukan itu pada bayinya sendiri? Bukankah karena kau memaksanya? Itu tidak benar, Jimmy. Keguguran Tina tidak ada hubungannya denganku. Ibu sudah kasih tahu kau, itu keputusannya sendiri. Ibu tidak ingin menyusahkanmu, jadi ibu tidak pernah kasih tahu kau yang sebenarnya. Ibu, aku mohon padamu, tolong kasih aku kesempatan lagi. Jimmy sangat mencintaiku. Apa kau tega melihat keluarganya hancur tepat setelah dia pulang? Aku sudah putus dengan pria itu. Aku akan menyingkirkan anak itu juga. Lalu, aku akan merawat Jimmy dengan baik. Aku mohon, aku benar-benar tahu aku salah. Bu, kau menggugurkan anak Tina. Dan bahkan kau menuduhnya selingkuh. Nak, Kau juga seorang wanita. Mengapa kau menyakiti Tina seperti ini? Aku tidak punya ibu sejahat dirimu. Mulai saat ini, aku putus hubungan denganmu, Bu. Hidup atau matimu tidak ada hubungannya denganku. anakku. Sayang, aku masih punya beberapa hal yang ingin kukatakan pada ibu. Bisakah kau keluar sebentar? Tina, kau kejam dan beracun. Mulutmu penuh kebohongan. Kau akan berakhir buruk. Mona, yang tidak akan berakhir baik, itu adalah kau. Dasar penyihir tua, salahkan dirimu sendiri karena curiga dan menemukan perselingkuhanku. Jimmy selalu di luar negeri, gimana dia bisa tahu anak itu bukan miliknya? Kalau bukan karena kau, aku tidak akan kehilangan bayiku. Semua ini adalah salahmu. Wanita jahat. Kau wanita beracun. Ibu, jangan khawatir. Aku akan segera menyatukan Jimmy denganmu di alam baka. Saat itu, perusahaan dan kekayaan keluarga Zoya akan menjadi milikku. Ibu dan anak bisa bersatu di bawah tanah. Jimmy, maafkan ibu. Ibu yang mempercayai Tina, wanita beracun ini, membiarkannya hidup, menghancurkan seluruh keluarga kita. Kalau ada kehidupan lain, aku pasti akan melindungi rumah kita dan menjauhkanmu dari Tina, wanita beracun ini. Jadi ini kehidupan kedua. Ibu, aku mohon padamu, tolong kasih aku kesempatan lagi. Jimmy sangat mencintaiku. Apa kau tega melihat keluarganya hancur begitu dia pulang? Aku sudah putus dengan pria itu. Aku akan menyingkirkan bayinya juga. Lalu, aku akan merawat Jimmy dengan baik. Aku mohon. Di kehidupan sebelumnya, aku mengasihani Tina.
Pada akhirnya, dia menghancurkan keluargaku. Sekarang aku punya kesempatan lagi. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jimmy akan segera kembali. Apa kau tega melihat keluarga kita hancur saat dia pulang? Aku tidak bermaksud begitu. Cuma sekali aku pergi dengan teman-teman. Terlalu banyak minum dan entah gimana itu terjadi. Ibu. Jimmy akan segera pulang. Apa yang akan kau lakukan? Aborsi. Sebelum Jimmy pulang, aku akan aborsi. Lalu, aku akan sepenuhnya merawat Jimmy. Dengan sepenuh hati, aku akan menjadi menantu keluarga Zoya. Ibu. Karena kau sudah berkata begitu, aku akan percaya padamu sekali lagi. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Penyihir tua, setelah kusingkirkan bayi ini, aku akan menangis pada Jimmy bahwa kau memaksaku melakukannya. Mari kita lihat gimana kau terus bermain sebagai ibu. Kau ingin aborsi sebelum anakku pulang, lalu menyalahkanku dengan memaksamu aborsi? Tina, kau pikir trik ini akan berhasil lagi? Halo, sayang. Apa? Baiklah. Aku akan segera memesan tiket pulang. Baiklah. Bosang, apa yang terjadi? Istriku sedang hamil. Kau urus semuanya di sini. Aku harus buru-buru pulang ya. Aku akan menjadi ayah. Siapa yang menelpon sekarang? Halo, Tina? Ibu, bayiku sudah tiada. Kau dan ayah harus datang ke keluarga Zoya sekarang. Apa? Mona benar-benar membawamu untuk aborsi? Tina, tunggu. Ayah dan ibu akan segera datang untuk membelamu. Keluarga Zoya tidak menghargai ikatan masa lalu. Jangan salahkan kami kalau kami bertindak tegas. Tepat saat Jimmy kembali. Saat dia pulang, kau dan ayah harus menyampaikan kasusmu padanya. Ibu, keluarga Zoya punya uang. Kali ini, kita harus membuat penyihir tua Mona itu menderita. Tentu, gunakan nyawa si brengsek kecil untuk menukar kekayaan keluarga Zoya. Seimbang. Anakku, jangan salahkan aku karena tega. Ini salahmu memilih keluarga yang salah. Penyihir tua Mona menghalangimu untuk lahir. Aku akan membuatnya berlutut dan bertobat di hadapanmu. Utang darah harus dibayar dengan darah. Nyonya Sander, hasil tes yang kau minta sudah siap dan itu sesuai dengan harapanmu. Terima kasih, dokter. Nyonya Sander, semoga kau bisa menyelesaikan masalah ini dengan lancar. Tentu saja, karena aku memilih untuk melakukan tes ini, aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Ibu, kau sudah bekerja keras, biar ku buatkan teh untukmu. Anakku tidak menikahimu untuk melayaniku. Lakukan urusanmu sendiri. Ibu, apa maksud ibu? Aku merawatmu atas nama Jimmy, bukankah itu yang harus kulakukan? Silahkan duduk, kau tidak perlu membereskan rumah, aku yang akan mengurusnya. Karena kau bersikeras melakukan pekerjaan rumah, aku tidak akan menghentikanmu. Kamera pengintai sudah dipasang. Kalau kau ingin meninjau rekamannya, nyalakan saja TV-nya. Oke, terima kasih. Ibu, minumlah teh. Orang tuaku akan segera datang.
Aku harus memastikan si penyihir tua benar-benar layak disebut ibu mertua yang jahat. Ibu, aku lihat lantainya agak kotor. Silahkan duduk, aku yang akan mengurus semua pekerjaan rumah. Kau tidak perlu lelah-lelah, sana istirahat. Ibu, aku tidak lelah. Kau cuma nikmati tehmu, nikmati hidup, biarkan aku yang mengurus pekerjaan rumah. Karena kau bersikeras. Ada debu di bawah meja. Ambil kain lap dan bersihkan debunya. Di bawah meja. Berarti aku harus berlutut untuk membersihkannya. Kenapa? Kau tidak mau? Lupakan, aku tidak akan memaksamu. Aku mau, aku akan melakukan apapun. Ada apa dengan si penyihir tua ini? Dia berani membuatku berlutut dan membersihkan lantai. Tunggulah sampai orang tuaku datang. Mari kita lihat gimana mereka menghadapimu. Ah, Tina? Tina? Anakku yang malang. Seperti apa hidup yang kau jalani? Kalau kami tidak datang mengunjungimu, siapa tahu apa yang akan dilakukan keluarga Zoya padamu. Ibu mertua, apa maksudmu? Kau membuat Tina berlutut untuk membersihkan lantai. Kau benar-benar hebat sebagai ibu mertua. Dulu, ketika Jimmy menikahi Tina, dia berjanji dia akan hidup dengan nyaman. Ibu mertua, inikah yang kau sebut hidup nyaman? Kalau Tina menikmati hidupnya, maka sebagai ibu mertuanya aku sudah melakukan bagianku. Orang tua Tina, sejak anakku dan Tina menikah, sebagai ibu mertuanya, aku tidak pernah membiarkannya menderita sedikit pun. Bahkan pekerjaan rumah hari ini, Tina sendiri yang menawarkan diri. Saudaraku, kalau kau akan masuk ke rumahku dan memarahiku, setidaknya bersikaplah masuk akal. Kau? Baiklah, kau menganiaya Tina kami. Dan sekarang kau malah menyalahkannya. Wanita jahat, hari ini aku harus menegakkan keadilan untuk Tina. Benar, ibu mertua, Tina kami lembut dan baik hati. Kau menyiksanya begini. Benar-benar tidak punya hati. Dasar nenek tua jahat. Kami membesarkan putri mereka dengan kasih sayang cuma untuknya menderita di rumahmu. Kalau kau tidak kasih kami penjelasan hari ini tidak akan berakhir di sini. Tina, beranikah kau mengatakan di depan semua orang bahwa aku memperlakukanmu dengan buruk? Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Kalau kau berbuat salah, kau akan menghadapi konsekuensinya. Ibu mertua, putri kami telah difitnah. Sebagai orang tuanya, bukankah kami harus membela keadilan? Apa yang kau tabur itu yang kau tuai? Omong kosong. Kurasa kau cuma meremehkan keluarga Carlos dan sengaja menghina putri kami. Apa aku menghina Tina? Tina penuh kebohongan dengan karakter yang memalukan. Keluarga Zoya tidak mau berurusan dengan orang seperti itu. Ibu, maafkan aku. Orang tuaku tidak bermaksud begitu. Mereka terlalu sedih. Putriku. Sayang. 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 Kau tidak apa-apa? Sayang, bagaimana keadaanmu? Ayo, aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Ayo. Sayang, jangan. Jimmy, kau datang tepat waktu. Izinkan aku bertanya, ketika kau menikahi Tina, apa yang kau katakan? Kau akan memperlakukannya dengan baik kan? Tapi saat kau di luar negeri, ibumu memperlakukan putri kami seperti pelayan. Iya, ketika ayah dan ibu tiba, dia dipaksa oleh ibumu untuk berlutut dan membersihkan lantai. Apa? Ini... Ayah, ibu, tolong tenang dulu. Pasti ada kesalahpahaman. Ibuku tidak akan... Kesalahpahaman apa? Kami melihat dengan mata kepala sendiri. Berapa banyak Tina menderita di rumahmu? Ayah, Tina itu adalah istriku. Kalau dia ditindas, aku pasti akan memperbaikinya. Selain itu, mengapa ibu akan menganiaya Tina? Ibu, apa yang terjadi di sini? Hayah, apa maksudmu apa yang terjadi? Jujur saja, ibumu cuma meremehkan Tina dan menghinanya dengan segala cara. Jimmy, biar aku bicara terus terang. Saat kalian menikah, kami kasih mas kawin lengkap. Kami tidak meminta banyak imbalan, cuma supaya kau memperlakukannya dengan baik. Dan inikah balasan darimu? Hah? Ayah, ibu, tolong tenang dulu. Pasti di sini ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa? Kenyataannya ada di depan matamu. Putriku kelelahan seperti ini dan kau masih membela ibumu. Ibu, kenapa kau melakukan semua ini? Tina itu istriku, Bu. Kau tidak memikirkan aku saat menyakitinya? Nah,
Kau pulang dan tidak mengatakan sepatah kata pun padaku, tapi setelah beberapa kata dari keluarga Carlos, kau sudah memutuskan aku menganiaya Tina. Apa aku sekejam itu? Di matamu. Ibu, Tina selalu berbakti kepadamu. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Ketika aku pulang tadi, dia terjatuh di lantai. Bagaimana ibu menjelaskan itu? Sayang, jangan bertengkar dengan ibu, karena aku... Istriku, kau terlalu baik. Selama aku pergi, kau menderita begitu banyak. Tina, kau pura-pura begitu menyedihkan untuk memanipulasi anakku. Tapi, hari ini kau tidak akan berhasil. Ibu, Tina itu istriku, Bu. Dia kasih aku anak. Bagaimana ibu bisa bicara begitu? Itu keterlaluan. Nak, keluarga Carlos mengucapkan beberapa kata dan melemparkan lumpur padaku. Sebagai orang dewasa, kau harus bisa membedakan yang benar dan salah. Kau tidak tahu seperti apa ibumu. Ibu, aku ingin mempercayaimu. Tapi kau... Sayang, ibu melakukan semua ini untukmu. Untukmu, aku rela menanggung apapun. Tina, jangan takut. Aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Ibu, Tina telah menahan segalanya untukku dan juga untuk keluarga kita. Apa ibu tidak melihat sedikit pun apa yang telah dilakukannya? Jimmy, kau selalu di luar negeri. Tina tinggal di rumah sendirian merawat ibumu. Dia menderita begitu banyak untuk keluarga ini. Sekarang kau pulang, kau akhirnya bisa membelanya. Itu membuat kami lega. Ibu, Tina itu istriku. Ini salahku karena tidak merawatnya. Jangan khawatir. Aku berjanji kepadamu, hari ini aku akan memberikan keadilan untuk Tina. Bagus. Dengan kata-katamu, aku tidak lagi takut Tina merasa kasihan pada dirinya sendiri. Tina merasa kasihan pada dirinya sendiri. Keluarga Carlos benar-benar tidak tahu malu. Berbohong di hadapanku. Cuma karena kau tahu anakku lembut hatinya. Tina menangis sedikit dan kau sudah memanipulasinya. Ibu mertua, apa maksud dari perkataanmu? Semua yang kulakukan untuk Tina dan Jimmy. Mereka pasangan muda. Hari ini dengan Jimmy membela Tina, biar kulihat kau, ibu mertua yang jahat, telah mencapai akhir. Aku memaksa Tina melakukan pekerjaan rumah. Aku ibu mertua yang jahat. Kalau begitu mari kita lihat gimana kau menjelaskan ini setelah melihat kebenaran. Ibu, aku perhatikan lantainya agak kotor. Silakan duduk, biarkan aku yang melakukan semua pekerjaan rumah. Jangan lelah-lelah, istirahatlah. Ibu, aku tidak lelah. Kau cuma nikmati tehmu dan santai. Biarkan aku yang mengurus semuanya. Ini tidak mungkin. Sayang, video ini tidak nyata kan? Kau bilang video ini tidak nyata. Kalau tidak nyata, mana buktinya? Sayang, apa isi video ini? Bukankah kau bilang ibu memaksamu melakukannya? Tapi di rekaman kau yang menawarkan diri melakukannya. Sayang, ini... Mungkinkah semua yang dikatakan ibu benar? Apakah kau sengaja mencoba memisahkanku dari ibuku? Gimana mungkin? Sayang, gimana kau bisa berpikir seperti itu tentangku? Setelah bertahun-tahun kau bekerja keras, aku yang mengurus semuanya di rumah. Aku tidak akan pernah berhenti merawat ibu. Lalu kenapa ceritamu tidak sesuai dengan video itu? Jimmy, Tina pasti punya alasan untuk melakukan apa yang dilakukannya. Alasan? Sayang, maafkan aku. Aku tidak bermaksud menipumu. Semua itu karena aku terlalu membenci ibu. Kau membenci ibu? Tina, bahkan kalau kau punya konflik besar dengan ibu, kau seharusnya tidak... Karena dia, anak kita meninggal. Karena dia, anak kita meninggal. Apa? Sayang, kau masih belum tahu kan? Bayi kita sudah tiada. Sayang, apa maksudmu? Mengapa baru saja kau katakan? Apa ibu menyebabkan kematian anak kita? Sayang, anak kita digugurkan oleh ibu cuma karena itu anak perempuan. Sayang, itu makhluk hidup. Gimana aku tidak membencinya? Tina. Sayang, aku kasih kau anak. Apa kau benar-benar akan berdiam diri dan membiarkan ibumu membunuhku? Aku tidak bermaksud memisahkan kau dan ibumu. Aku cuma ingin kau berdiri di sisiku. Bayi yang gugur itu sebagian dari diriku. Ayo, Tina, mengapa hidupmu begitu penuh penderitaan? Kau menikah ke keluarga dengan ibu mertua yang kejam. Ibu mertua yang tidak peduli suami yang tidak mencintai.
Pada akhirnya, bahkan anakku tidak bisa bertahan. Mengapa hidupku begitu pahit? Jimmy, aku beritahu kau, kami tidak menikahkan Tina ke keluargamu untuk disiksa. Inikah cara kau memperlakukannya sekarang? Saudaraku, aku sudah tunjukkan rekaman CCTV. Kalian tidak bisa menuduhku memaksa Tina melakukan pekerjaan rumah. Atau menuduhku lebih suka anak laki-laki dan memaksanya aborsi. Menuduh? Apa maksudmu menuduh? Kau membawa putriku untuk aborsi. Itu fakta. Benar, aku memang membawa Tina untuk aborsi. Nak, anak dalam kandungan Tina bukanlah milikmu. Ibu, apa yang ibu katakan? Sayang, aku tahu ibu tidak menyukaiku. Bayi kita sudah tiada. Apapun yang dia katakan, aku akan menerimanya. Jimmy, aku tahu sebelumnya Tina berbohong dan menuduh ibu mertuanya. Itu salah, tapi dia punya alasan. Dia kehilangan bayinya, dia sakit hati, dia ingin kau membelanya. Kau suaminya, di rumah ini cuma kau yang bisa kasih dia keadilan. Istriku, jangan khawatir, karena ibu menggugurkan anak kita. Apapun yang dia katakan, aku tidak akan percaya lagi. Sayang, Ibu, bahkan kalau Tina menuduhmu memaksanya melakukan pekerjaan rumah, itu karena dia kehilangan bayinya dan diliputi kesedihan. Tapi ibu, bagaimana bisa begitu kejam? Cuma karena dia mengandung anak perempuan, kau memaksanya aborsi, lalu menjelekkan anak itu sebagai anak haram. Kau tidak bisa dipercaya. Rekamannya membuktikan Tina penuh kebohongan. Nah, dia sudah menipumu sekali. Apa kau ingin dia menipumu lagi? Bahkan kalau Tina berbohong dan menuduh ibu, karena ibu yang memaksanya aborsi sejak awal. Ibu yang bersalah. Ibu mertua, kita semua wanita. Melakukan apa yang kau lakukan, kau akan menghadapi karma. Keluargamu terus mengatakan kau akan memperlakukan putri kami dengan baik. Dan sekarang kau menyiksa dan menganiayanya seperti ini. Aku kasih tahu kau harus bertobat padanya. Minta maaf. Kau harus bertobat padanya. Minta maaf. Apa kau ingin aku berlutut dan minta maaf pada Tina? ibu, anak itu sudah tiada karena kau. Kau menyukainya atau tidak, aku menerimanya. Tapi anak itu tidak bersalah. Aku tidak memintamu berlutut padaku. Tapi aku ingin kau berlutut pada anakku. Kau ingin aku berlutut pada anak harammu itu? Mimpi saja. Ibu, itu adalah anakku. Bagaimana ibu bisa menyebutnya anak haram? Ibu mertua, abu bayi ada di sini. Cepat berlutut. Berlutut. Jimmy, apa kau benar-benar akan berdiri di sana dan melihat ibumu dipaksa berlutut? Jimmy, jangan salahkan aku kalau aku bertindak tegas. Ketika anak itu dikeluarkan dari tubuh Tina, dia sudah terbentuk sempurna. Sebagai ayah, apa kau tidak merasa kau berutang keadilan pada anak itu? Gina, jangan coba memanipulasi anakku. Anak haram itu bukan anak kandung anakku. Kau ingin aku berlutut? Tidak mungkin. Sudah cukup, Bu. Ibu sudah menggugurkan anakku. Sekarang kami cuma ingin ibu mengakui kesalahan ibu dan bertobat. Ini penebusan ibu. Ibu, itu anakku, Bu. Bahkan kalau ibu tidak suka memiliki cucu perempuan, ibu seharusnya tidak menjelekkan Tina dengan menyebut bayinya anak haram. Bagaimana ibu bisa menjadi begitu jahat? Jimmy, aku ini ibumu. Gimana mungkin aku menyakitimu? Anak haram itu tidak baik, dan keluarga Carlos juga tidak baik. Ibu, jadi ibu masih tahu ibu-ibuku. Jadi bagaimana ibu bisa tega menggugurkan anakku? Tidak peduli apa yang ibu katakan hari ini. Ibu harus berlutut dan meminta maaf di hadapan anakku. Berlutut, 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 ayo, berlutut, berlutut. Lepaskan aku! Kau, Kalau tidak ada yang kukatakan bisa meyakinkanmu, maka lihatlah kebenaran sendiri. Sayang, cuma untuk menghindari berlutut di hadapan anak kita, ibu bersedia membuat kebohongan apapun. Tolong jangan percaya padanya. ibu, kami cuma memintamu berlutut dan meminta maaf pada anakku dan Tina, Bu. Apa itu benar-benar sulit? Nah, dengarkan ibu. Anak haram itu bukan anakmu. Buktinya ada di tangan Tina. Lihat saja dan kau akan tahu. Sudah cukup, Bu. Berapa lama lagi ibu akan menjelekkan Tina? Ibu sudah membunuh anakku. Sekarang ibu memfitnah istriku. Ibu, bagaimana hati ibu bisa begitu kejam? Nah, pikirkan baik-baik. Selama bertahun-tahun sejak ayahmu meninggal, aku telah mengorbankan segalanya untukmu dan untuk keluarga ini. Kalau Tina bukan masalah, mengapa aku akan menyakiti anakmu? Sayang, ini salahku. Aku tidak bisa kasih kau anak laki-laki. Ini salahku. Ibu memperlakukan aku seperti ini. Istriku, jangan katakan itu.
Ini semua salah ibu, tidak ada hubungannya denganmu. Tina, berhenti bermain korban di depan anakku. Beranikah kau menunjukkan padanya laporan di tanganmu? Jimmy, tes DNA untuk anak haram itu ada di tangan Tina. Lihat sendiri dan lihat kebenarannya. Ibu, bahkan sekarang ibu masih mencoba menjelekkan Tina. Ibu, sayang, jangan khawatir. Apapun yang ibu katakan tentangmu, aku akan berdiri di sisimu. Aku ingin melihat laporan macam apa yang ibu buat, palsu dan penipuan. Sayang, dengarkan aku. Ibu, ini yang ibu sebut kebenaran. Laporan DNA kosong untuk menjelekkan Tina. Apa? Laporan kosong? Bagaimana bisa? Nak, rumah sakit pasti melakukan kesalahan. Aku akan menelpon mereka sekarang untuk mendapatkan yang asli. Sudah cukup, Bu. Ibu sudah menggugurkan anakku. Sekarang ibu mau menggunakan laporan DNA kosong untuk menjelek-jelekan Tina. Itu benar-benar jahat, Bu. Sayang, syukurlah kau ada di sisiku. Kalau tidak... Tina, jangan takut. Aku di sini selalu ada di sisimu. Bukankah ini laporan DNA yang Mona minta aku siapkan? Astaga, aku membawa yang salah. Aku harus mengirimkan yang asli segera. Jimmy, cuma beberapa kata dari Tina dan kau sudah memutuskan aku yang jahat. Ibu membesarkanmu sejak kecil. Apa aku benar-benar tidak layak dipercaya? Percaya? Ibu sudah menggugurkan anak, lalu menjelek-jelekan Tina, menuduhnya selingkuh di belakangku. Bagaimana aku bisa mempercayai ibu? Apapun yang terjadi hari ini, ibu harus berlutut dan meminta maaf pada anakku. Karena kau percaya semua yang Tina katakan. Aku tidak punya lagi yang bisa kukatakan. Tapi kalau kau ingin aku berlutut pada anak haram itu tidak akan terjadi. Ibu masih saja menyebut bayi yang sudah gugur itu anak haram. Di hati ibu, apakah aku sama sekali tidak ada artinya buat ibu? Ini semua karena aku peduli padamu. Di kehidupan sebelumnya, aku sekarat sendirian di rumah sakit, tidak ada yang menemani. Ibu, aku mohon, Bu, berhenti membicarakan pengorbananmu seakan cuma kau yang melakukan itu. Waktu aku jauh, ibu mengganggu Tina dan menggugurkan anakku juga. Itu semua demi kebaikan ibu sendiri. Ibu kolot dan acuh. Ibu menghancurkan aku dan Tina. Memiliki ibu sepertimu sangat memalukan. Apa katamu? Aku bilang, punya ibu sepertimu itu aib. Baiklah. Baiklah. Anak yang kubesarkan sekarang memanggilku aib karena orang asing. Tina itu istriku, ibu yang orang asing. Hasilnya salah. Ini hasil DNA yang benar. Hasil sebelumnya salah. Ini hasil yang benar. Bu Mona, pegawai magangku cukup ceroboh dan meninggalkan hasil aslinya di kantor. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Semoga aku tidak membuat masalah. Ibu gagal memalsukan hasil DNA dengan kertas kosong. Jadi ibu membawa dokter palsu kemari untuk memfitnah Tina. Benar-benar hebat sekali. Kau adalah Jimmy, kan? Hasil DNA di tangan Bu Mona itu hasil pemeriksaanku. Secara ilmiah, 2 sampel DNA yang diajukan tidak berhubungan. Dasar pembohong. Berapa banyak yang ibu bayar untuk memfitnah istri? Dokter, mertuaku lebih suka anak pria. Anakku sudah digugurkan. Sebagai wanita, gimana bisa kau membela apa yang dia lakukan? Justru karena aku wanita, aku tidak tahan wanita sepertimu licik dan tidak punya hati, menghancurkan keluarga baik-baik seperti keluarga Bu Mona. Sayang. Jangan takut, ada aku. Tidak akan ada yang menyakitimu. Jimmy, hasil DNA yang asli ada di tangan Bu Mona. Tangisan Tina cuma untuk cari simpati. Lihat saja, dan kau akan sadar gimana Bu Mona membelamu. Sebagai anaknya, bukankah kau berpikir kau harus mempercayainya?
Kalau memang laki-laki, datang ke Bu Mona dengan yakin dan lihatlah sendiri. Kalau kau memang anakku, buka dan baca sendiri. Sayang, Jimmy, ibumu sengaja membayar orang untuk bersandiwara dan kau mempercayainya. Lalu katakan, apa segala yang dialami Tina karena ibumu, apa artinya itu? Jimmy, apa kau laki-laki? Kau bahkan tidak bisa menjaga istrimu. Tina menderita selama di rumahmu. Sekarang ibumu merencanakan ini semua. Dan kau akan menyalahkan semuanya ke Tina, begitu? Ibu, ayah, dengarkan aku dulu. Dengarkan apa? Sepertinya keluarga Zoya sama saja. Untuk kepentinganmu, kau tidak peduli hidup istrimu. Ayah, Tina, Aduh, kenapa coba kau lihat hidupmu ini. berat? Menikah dengan keluarga yang punya mertua kejam dan suami tidak berguna. Gimana masa depanmu? sayang, kalau memang tidak percaya padaku, aku tidak mau tinggal di rumah ini lagi. Tina, bukan begitu maksudku. Anakku, oh anakku, ibu yang gagal, tidak bisa menjagamu. Kita wanita yang malang. Suamimu juga tidak berguna. Dia bilang dia mencintaimu. Pada akhirnya, dia menuruti ibunya. Ibu, aku tidak berpikir demikian. Tina itu istriku. Aku cinta dan peduli padanya semua waktuku miliknya. Bagaimana aku bisa melihat dia terluka? Oke, biar ku tanya. Kau pilih percaya ibumu atau Tina? Aku... Bagus, sebenarnya kau tidak percaya anakku. Semua yang kalian lakukan itu cuma sandiwara. Menangis, berteriak, dan juga mengancam. Jimmy, semua orang waras juga tahu kebenaran soal keluarga Zoya. Tidak ada lagi yang mau aku katakan. Orang seperti apa Tina sebenarnya? Lihat hasilnya sendiri. Tina. Ibumu melakukan hal sejauh itu untuk mengeluarkanku dari keluargamu. Meski dia menyiksaku, aku bisa menahannya. Tapi sekarang, bahkan kau tidak mempercayaiku. Kalau gitu, tidak ada gunanya kita jadi suami istri. Tina. Anakku yang malang. Kenapa hidupmu sangat menderita? Kau berusaha untuk keluarga Zoya, tapi akhirnya ini balasan mereka. Tina, aku percaya padamu. Lihat, aku sudah merobek hasil DNA ini. Tina, kau turunkan pisaunya. Jangan lukai dirimu ya. Jimmy, apa yang kau lakukan? Ibu, Tina itu istriku, Bu. Aku percaya padanya. Tidak peduli bagaimana ibu fitnah dia. Cintaku tidak akan berubah. Cinta? Jimmy, ibu menjaga keluarga kita. Bukankah aku juga sayang padamu? Kenapa kau sangat naif sampai dibodohi wanita? Sayang, aku tahu kau mencintaiku. Aku tidak salah pilih. Setidaknya kau melakukan hal benar dan tidak membiarkan anakku diinjak. Istri, waktu kita menikah aku berjanji padamu. Kalau di kehidupan ini, tidak akan aku biarkan kau menderita. Akan aku jaga janjiku. Soal Tina selingkuh, aku tahu kau tidak akan percaya. Karenanya aku melakukan tes DNA untuk dia dan anak sialannya. Tapi tetap saja kau tidak percaya. Kali ini, aku tidak lagi berharap kau akan melihat wajah asli Tina. Karena ibu tahu, apapun yang ibu katakan aku tidak akan terpengaruh. Jimmy, aku ini ibumu. Gimana mungkin aku melukaimu? Justru karena kau ibuku, jadi ibu terus saja mengganggu hidupku lagi dan lagi. Bahkan ibu tidak tahu seberapa besar aku ingin ibu tidak terlalu berpengaruh. Oke. Anak yang aku besarkan sekarang memutus hubungan demi orang asing. Ibulah yang orang asing. Tina itu istriku, Bu. Dan untuk ibu, ketika ibu memaksanya untuk menggugurkan anakku, harusnya ibu tahu hari seperti ini akan datang ketika semua orang meninggalkan ibu. Mulai sekarang, Tina dan aku akan pergi. Kita tidak punya hubungan lagi. Apa katamu? Aku bilang, mulai hari ini keluargaku cuma Tina. Dan untuk ibu, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Jimmy, kau sungguh memutus hubungan demi wanita ini. Ibu licik dan egois, penuh dengan kebohongan. Ini semua karena kelakuan ibu sendiri.
kita pergi. Aduh, penyihir tua. Anakmu akan mendengarkan setiap ucapan Tina. Buka matamu dan lihat sekitarmu. Lihat apa yang dilakukan oleh anakku. Satu persatu dia akan mengambil semua keluarga Zoya dan kau tidak punya apa-apa. Ayo pergi. Barang ini cukup Cuy. berharga, akan aku simpan. Mona, oh Mona. Apa artinya kau punya kehidupan kedua? Jimmy masih saja dipermainkan oleh Tina. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau melakukan apapun untuk melindungi keluargaku. Ibu, silakan minum. Jimmy, Tina sudah cukup menderita untukmu. Karena kalian sudah pindah, kau harus membahagiakannya. Ibu, jangan khawatir. Akan kulindungi Tina. Tidak akan aku biarkan dia menderita. Bicara saja memang mudah. Yang penting itu pembuktiannya. Ibu, karena Tina hidup denganku, ibuku tidak bisa mengganggunya. Alasan ibumu mengganggu Tina itu karena dia pikir keluarga Tina tidak sebagus keluargamu dan tidak berguna untuknya. Kalau saja Tina punya pekerjaan layak, dia mungkin akan diperlakukan baik di keluargamu. Ibu, itu mudah sekali. Akan kuatur supaya Tina bekerja di perusahaan Zoya besok sebagai manajer. Itu ide bagus. Ibumu sebelumnya bilang kalau perusahaannya tidak menerima nepotisme dan tidak akan membiarkan Tina bekerja di sana. Dulu aku percaya kalau ibu melakukannya untuk perusahaan. Tapi sekarang ini sudah jelas bahwa dia cuma tidak mau kalau Tina bekerja di sana. Jangan khawatir, Ibu. Aku yang bertanggung jawab sekarang ini. Akan aku atur supaya Tina bisa bekerja besok. Begitu dong. Sayang, aku beruntung memilikimu. Selama ada kau di sisiku, aku tidak takut apapun. Tina, kau istriku. Aku bisa melukai siapapun asal bukan kau. Bu Mona, manajer baru saja telepon dan memerintah HRD untuk mempekerjakan Tina. Mulai besok, Tina akan menjadi manajer sales di perusahaan. Baiklah. Bu Mona, ibu selalu mencegah kalau Tina bekerja di sini. Tapi sekarang waktu manajer memimpin perusahaan sedang dalam keadaan canggung. Tidak apa-apa, biarkan dia kerja. Dan juga, umumkan pada para dewan, aku akan kembali ke perusahaan besok. Mulai besok, aku akan jadi pengurus perusahaan. Benarkah? Bu Mona akan sungguh kembali? Semenjak suamiku meninggal, aku kasih semuanya ke Jimmy. Dan aku tidak pernah bertanya soal kondisi perusahaan. Tapi kini Jimmy dibutakan Tina dan cuma memikirkan keluarga Carlos. Kalau aku tidak kembali, aku khawatir. Di kehidupanku dulu, Tina dan cara liciknya mengambil semua milik keluarga Zoya. Sekarang aku punya kesempatan kedua. Aku akan melindungi semuanya. Bu Mona, Ibu dan Pak Wijaya membangun perusahaan ini bersama. Kalau Ibu kembali, kami akan mematuhi Ibu. Kami juga dengar masalah keuangan keluarga Ibu. Pak Jimmy sungguh dibutakan Tina, tidak bisa pilih yang benar. Tapi kami bisa membantu. Kalau Tina pikir Pak Jimmy mengambil alih perusahaan, dia bermimpi. Semua yang aku lakukan itu untuk melindungi keluargaku. Dengan bantuan orang, aku merasa tenang. Tina, di kehidupan sebelumnya kau bersekutu dan menggunakan kontrak palsu untuk mencuri 30 miliar dari perusahaan. Kali ini, karena aku kembali, tidak akan kubiarkan kau. Sayang, nih, minum air. Terima kasih sayang. Sayang, temanku Jenny punya proyek besar. Kalau kita kerjasama, kita bisa dapat setidaknya dapat 8 dikit. Sayang, apa kau serius? Keluarga Wiguna terkenal di kota selatan. Jenny baru saja kasih tahu aku setelah mendengarnya aku bergabung. Atau kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Itu benar juga. Dibandingkan keluarga Wiguna, keluarga kita masih jauh. Kalau bisa bekerja sama dengan Wiguna, perusahaan Zoya akan sukses di kota selatan. Aku melakukan ini untuk keluarga kita. Bukankah kau percaya pada aku? Aduh, istriku. Tentu saja aku percaya. Istriku sangat pintar. Dengan kau di perusahaan, kekhawatiranku hilang. Dan untuk kerjasamanya, kau saja yang urus ya. Makasih sayang.
Jangan khawatir, akan kupastikan semuanya lancar. Hei, Bu Jenny, akhirnya kau datang. Nah, silakan duduk. Hei, apa semuanya sudah kau urus? Tentu saja. Suamiku sangat mempercayaiku. Dia sudah menyerahkan kontraknya padaku. Bagus. Kalau kontrak ini sudah beres, jangan lupa bagi keuntungannya. Apa katamu? Tanpa kau, gimana aku bisa menggelapkan uang perusahaan? Jangan khawatir, kalau uangnya sudah masuk, kau akan dapat bagian. Hayah, sejujurnya kau hebat juga. Kau bisa mengendalikan Jimmy. Bahkan kalau mertuamu tahu soal ini, dia tidak bisa menyentuhmu. Si penyihir tua Mona itu masih berusaha menyingkirku, tapi apa yang terjadi? Sekarang dia yang dibenci di keluarga Zoya. Jimmy benar-benar mematuhiku. Suatu saat akan kubuat Mona merangkak keluar dari keluarga Zoya. Jangan khawatir, mertuamu itu tidak akan bertahan lama. Kalau kontrak ini sudah beres, semua keuntungan perusahaan akan masuk ke rekening kita. Lupakan soal mertuamu, bahkan suamimu yang menyedihkan itu tidak akan menaikkan suaranya. Halo, seseorang sudah ada di dalam ruang santai. Bu Tina sedang membicarakan bisnis dengan rekan kerja. Tina di dalam. Bagus, menghemat waktuku. Bu Mona, aku menghubungi seseorang di perusahaan Jenny. Kita dapatkan bukti konspirasi Tina dan Jenny untuk menggelapkan dana. Bagus sekali. Dengan bukti ini, Tina tidak akan bisa membela diri di hadapan anakku. Minggir. Bu Tina, maaf, wanita ini memaksa masuk. Siapa kau? Tidak bisakah kau lihat aku sedang diskusi dengan Bu Tina? Pergi kau! Ibu? Oh, jadi kau ya mertuanya Tina. Apa? Memaksanya aborsi tidak cukup? Sekarang kau datang ke perusahaan untuk membuat masalah. Ibu, Bu Jenny dan aku sedang membicarakan kerjasama. Apa ada yang kau butuhkan? Kerjasama? Benar, wanita tua. Kalau tidak ada yang penting, tolong pergi. Jangan ganggu kerjasamaku dengan Tina. Apa yang kau lakukan? Ibu! Jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya menantu yang licik dan manipulatif. Dasar penyihir tua, ini tempat kerja sama antara perusahaan Wiguna dan Zoya, bukan tempat untuk mengacau. Bu Jenny, tolong jangan marah, ibuku orangnya belak-belakan. Dia ada di sini karena dia marah. Tidak heran Tina punya mertua buruk. Sudah kelihatan jelas, tidak heran juga suaminya memutuskan hubungan denganmu. Tina, aku tidak peduli fitnah apa yang kau sebarkan soal diriku. Tapi hari ini, kesepakatanmu dengan Wiguna tidak akan disetujui. Dasar penyihir, apa hakmu menghentikan kerjasamaku? Jenny, kau cuma karyawan PR di perusahaan Wiguna. Apa hakmu untuk menandatangani kontrak multimiliar? Atau apa kalian berdua melakukan sesuatu yang kotor bersama? Kau menuduh tanpa dasar, ini fitnah. Sebut saja itu fitnah kalau itu maumu. Kontraknya sudah aku hancurkan. Jenny, bawa orang-orangmu dan pergi dari perusahaan Zoya. Kau, Ibu, aku tahu kau marah padaku. Tapi bukankah ini tidak adil untuk Bu Jenny? Jimmy menghargai kerjasama dengan perusahaan Zoya. Kalau dia tahu kalau kau menyabotase kontraknya. Kau menggunakan Jimmy untuk mengancamku. Tina, kau tidak punya hak untuk mengurus ini di perusahaan Zoya. Tina. Sayang, Ibu, bagaimana bisa bicara begitu pada Tina? sayang,
Dia ibumu. Apapun yang dia katakan soal aku akan menerimanya. Aduh, Pak Jimmy, aku beneran sudah melihat semuanya. Ibumu ini, dia benar-benar tidak masuk akal. Cuma karena tidak suka menantunya, dia datang kemari untuk mengacau. Dia bahkan merobek kontrak 2 perusahaan. Kalau berita ini menyebar, apa yang dilakukan perusahaanmu akan ditertawakan seisi kota selatan. Ibu, sudah cukup mengacaunya. Jimmy, kau sudah dibutakan Tina. Kau bahkan minggat untuknya. Aku diam saja. Tapi kalau kau pikir bisa membiarkannya masuk ke perusahaan, aku tidak akan diam saja. Ibu, Tina punya niat bagus untuk perusahaan. Dia bekerja keras untuk mengurus kontrak dengan perusahaan Wiguna. Aku tahu, ibu punya kesalahpahaman dengan, tapi ibu tidak bisa mengacaukan kerja kerasnya. Kertas sialan ini, kau sebut kerjasama? Ibu, Jimmy, kalau kontrak ini berhasil, 10 miliar dari perusahaan akan segera dipindahkan. Tina kelihatan bekerja sama dengan perusahaan Wiguna, tapi sebenarnya dia mencoba untuk menggelapkan uang perusahaan. Jenny, kau anak tertua di keluarga Wiguna. Apa kau berani kalau aku bertanya ke keluargamu soal kebenaran dari kontrak ini? Sayang, apapun yang dikatakan ibu soal aku tidak masalah. Tapi Jenny masih pewaris keluarga Wiguna. Ibu bicara gitu padanya, kalau kita membuatnya tersinggung, apa yang akan terjadi? Benar, Pak Jimmy. Aku menandatangani kontrak dengan perusahaan Zoya itu karena Tina. Tapi ibumu tidak masuk akal. Apa dia pikir dia bisa merendahkan keluarga Wiguna? Bu Jenny, tolong jangan marah. Ibuku cuma ibu rumah tangga. Dia tidak paham urusan bisnis. Ibu rumah tangga? Jimmy, apa kau lupa kalau perusahaan Zoya didirikan oleh ayahmu dan aku? Hari ini aku secara formal memberitahumu kalau aku kembali ke perusahaan. Ibu, apa maksud ibu? Maksudku, selama aku masih di perusahaan, Tina tidak punya otoritas di sini. Ibu, meskipun ibu tidak suka pada Tina, ibu tidak bisa menghancurkan masa depan perusahaan. Kerjasama dengan perusahaan Wiguna, itu kerja keras yang dia usahakan, Bu. Melakukan ini sama saja menghancurkan kerja kerasnya. Seseorang yang berusaha keras untuk menggelapkan aset tidak berhak bicara soal kerjasama. Jaka sudah mengumpulkan bukti keduanya bekerja sama untuk mencuri uang perusahaan. Lihat saja sendiri. Ini, sayang, apa yang dikatakan ibu benar? Sayang, ini tidak ada hubungannya denganku. Ini pasti sesuatu milik Bu Jenny. Gimana bisa aku menyakitimu, sayang? Ya, pasti punya salah satu karyawanku. Jimmy, aku dan Tina sudah berteman sejak lama. Lagi pula, perusahaan Wiguna tumbuh besar di kota Holland. Gimana mungkin aku main-main dengan kontrak ini? Benar, sayang. Kau tahu sekeras apa aku berusaha. Mungkin ibu dengar beberapa gosip dan salah paham. Aku salah paham atau tidak? Buktinya sudah jelas. Kau masih mau melanjutkan kerjasama? Jimmy, kau benar-benar dibodohi oleh Tina. Tapi tidak apa-apa, aku sudah kembali bergabung di perusahaan. Mulai saat ini, semua hal harus berdasar pada persetujuanku. Kerjasama dengan perusahaan Wiguna dibatalkan. Ibu, ini sudah keterlaluan. Keterlaluan katamu? Ini lebih baik daripada melihat Tina menghancurkan perusahaan. Sayang! Jangan takut. Hah? Ibu sudah meninggalkan perusahaan. Bahkan kalau ibu kembali, ibu bahkan tidak punya hak untuk mengacaukan kerjasamanya. Tina sudah menjelaskannya. Dia tidak punya hubungan dengan penggelapan Wiguna. Jimmy, Tina itu palsu dan egois. Dia akan mengatakan apapun untuk menghindari tanggung jawab. Dulu aku mundur karena aku percaya kau bisa memimpin perusahaan. Tapi sekarang kau dibutakan Tina. Kau tidak bisa bedakan yang salah dan benar. Kalau ini terus berlanjut, perusahaan Zoya akan dihancurkan kalian berdua. Ibu, apa aku begitu sangat tidak berguna di mata ibu? Baik. Tina, aku masih manajer di perusahaan ini.
selama aku memegang jabatan ini. Ibu, Direktur Marketing. Ibu, meskipun ibu kembali, ibu tidak bisa mengusir Tina. Dan ibu tidak bisa mengacaukan kerjasamanya. Jimmy, kau ini sudah gila. Kau bahkan kasih perusahaan kepada keluarga Carlos. Ibu, Tina itu istri. Meskipun aku berikan seluruh perusahaan. Jimmy, perusahaan Zoya dibangun oleh aku dan ayahmu. Kalau ayahmu lihat seceroboh apa kau ini, gimana kau akan menghadapinya? Dan ibu juga tidak masuk akal. Ibu membunuh anakku dan Tina. Bagaimana ibu akan menghadapi ayah? Oke, kalau kau bersikeras membiarkan Tina, aku tidak bisa apa-apa. Tapi selama aku masih di sini, perusahaan Zoya tidak akan bekerja sama dengan perusahaan Wiguna. Jaka, kabarkan ini ke para dewan. Jimmy dan Tina tidak punya otoritas untuk mengurus kerjasama perusahaan. Kerjasama dengan perusahaan Wiguna dibatalkan. Baik, ibu. Jangan menangis, jangan menangis. Meskipun ibu bilang begitu, aku masih manajer di sini. Memang benar dia kembali, tapi dia tidak bisa mengontrol semuanya. Kau jangan takut, tidak akan kubiarkan ibu mengganggumu. Sayang, Iya, ibu bilang dia mau mengeluarkanku dari perusahaan. Aku takut. selama aku ada di sini tidak ada yang berani mengusirmu. Aduh, jangan menangis, hatiku hancur. Sayang, Iya, ini semua karena keluargaku miskin. Aku tidak pantas untukmu, tidak. makanya ibumu tidak suka aku. Kalau aku punya koneksi yang setara denganmu, mungkin ibumu akan baik padaku. aduh sayang, dengarkan aku dulu. Ibu ya ibu, aku ya aku. Yang penting aku sayang padamu. Dia itu cuma menua, pikirannya sudah tidak tajam. Jadi kau jangan ambil hati ya. Lagi pula, aku tidak pernah meremehkanmu. Aku tahu kau tidak pernah meremehkanku, tapi kerabatku tidak ada yang berpengaruh. Dibanding denganmu, itu cukup memalukan. Sayang, kenapa kau menangis lagi? Tidak punya kemampuan, itu mudah diselesaikan. Akan kurus di bagian perusahaan untuk para kerabatmu. Dengan begitu, meski ibu mengganggumu, selama ada aku akan membantumu. Sungguh? Iya, tentu saja. Istriku, memangnya pernah aku berbohong? Tapi, bukankah akan timbul masalah lagi? Alas, cuma satu perintah dariku. Apa akan jadi masalah? Sayang, saudaraku di kampung sedang mencari kerja. Akan kusuruh dia untuk ke kota selatan. Baiklah, terserah kau saja. Mona, anakmu menurut padaku. Tunggu saja, akan kuambil semua milik keluargamu. Apa kau ingat yang kukatakan padamu? Nanti di depan Jimmy, bilang kau saudaraku dari kampung. Jangan sampai salah bicara. Aku paham. Suamimu yang bodoh itu percaya semua perkataanmu. Apa yang kau takutkan? Yang serius dong, kita bicara soal bisnis. Bisnis? Bukankah kau bisnisku yang paling penting? Lepaskan dulu. Ini di kantor. Apa yang kau takutkan? Menyihir tua Mona itu membunuh anak kita. Akan kubalas ke perusahaan Zoya. Istriku, bagaimana kalau kita punya anak lagi? Biarkan si Jimmy itu yang membesarkannya. Apa itu yang kau pikirkan? Perusahaan Zoya asetnya miliaran. Aku tidak memasukkanmu kemari cuma untuk tidur denganku di belakang Jimmy. Yang aku mau, seluruh perusahaan Zoya. Baiklah. Apapun yang sayangku katakan, akan kulakukan. Aku mau kau cari tahu proyek yang sedang dikerjakan. Apapun yang Mona mau lakukan, kita akan mencurinya. Ya, nanti si penyihir tua itu juga bakal mati. Dan kita jadi miliarder kota selatan akan menginjak semua kroco yang ada di grup Zoya. Tina, katanya ada sepupumu ya? Pasti yang ini ya? Halo. Iya, aku sepupunya. Kata Tina, kau berbakat. Supaya Tina ada yang membantu. Biar ku berikan posisi untukmu di sini. Maaf jadi merepotkan. Tolong kau jaga Tina. Iya, tentu saja.
Tina pastinya akan aku jaga baik-baik. Kau tenang saja. Sayang, Ah? dia dari kota selatan, pasti capek. Biarkan dia istirahat di kantor. Baiklah. Kalau begitu, kita makan dulu. Hmm? Sayang, sepupumu itu terpercaya kan? Dia agak mencurigakan. Pastinya terpercaya dong. Dia memang agak temperamen sih. Banyakin ngobrol saja, nanti paham dia baik kok. Oh ya, Duh sayang, kok tidak percaya sama aku ya? percaya, aku percaya. Kau kan istriku. Masa tidak percaya? Hah? Bisa saja Kang. Ayo. Bu Mona, Sudah beres urusannya. sudah aku kabari. Sore nanti Anda ke lelang tanah Kota Selatan. Baik. Dokumen tanahnya ternyata tidak sah. Kalau mau bangun, mereka harus atasi demonstran. Lihat sifatnya Tina, kalau dia tahu aku incar itu, dia akan merebutnya. Tapi aku mau lihat bagaimana dia nanti mati-matian mencoba merebut lahan ronsok itu. Aku dapat kabar Mona akan ikut lelang. Dia incar lahan Kota Selatan. Terus hubungannya denganku apa? Seriuslah, penyihir tua itu incar, pasti untung. Ini kartuku dari Jimmy, tabunganku bertahun-tahun. Pokoknya lahan ini wajib kau menangkan, ngerti tidak? Iya mengerti. Kau yakin sekali dengannya? Nanti uang kita malah jadi sia-sia. Dia sudah pergi ke tempat lelangnya. Masa iya bohongan? Perusahaan teri seperti grup Zoya bisa apa sih? Begitu aku rebut lahan dari dia, pasti bisa dapat yang jauh lebih baik dari perusahaan ini. Bu Mona, silakan, mari. Bu Mona, tunggu sebentar, lelang segera dimulai. Ibu, kebetulan sekali, ibu ikut lelang juga ya? Aku selalu diremehkan, ibu berusaha usir aku dari keluargamu. Tapi Jimmy percaya padaku. Terus ibu mau apa lagi? Jimmy, demi kau saja sudah putus hubungan denganku. Kalian berdua, apapun yang terjadi ke depannya, tidak ada urusan denganku. Nenek busuk ini terus menginjak aku. Begitu aku mendapatkan lahannya, dia akan gimana ya? Tuan dan Nyonya sekalian, selamat malam. Selamat datang di acara lelang ini. Lot tanah Kota Selatan mulai 5 miliar. 6 miliar. 7 miliar. 8 miliar. 10 miliar. 15 miliar. 15 miliar. Wah. 16 miliar. Masih mau menawar lebih? Segitu bisa buat banyak hal. Tidak usah bersaing lagi. Lihatlah raut kemenangan di wajahnya. Berarti lahan itu pasti untung banyak. 20 miliar. Kau gila. Bahkan dari Jimmy juga kita tidak punya sebanyak itu. Kau... Sebelum kesini tadi, aku sudah pinjam bank 5 miliar. Tanah itu harus ada di tanganku. Sesuai dengan kalkulasi matangku, demi kalahkan aku, dia halalkan segala cara. Dasar Tina, oh Tina, kena jebakan dari kebodohanmu sendiri. 20 miliar pertama, 20 miliar kedua, 20 miliar ketiga. Selamat Nyonya Tina, Anda mendapatkan lahan ini. Ibu, mohon maaf sekali. Lahan yang ibu mau tadi sudah jadi milikku. Harga tertinggi yang menang. Kuharap kau benar-benar dapat 20 miliar itu. Cuma 20 miliar, begitu ku garap lahan itu, uang akan langsung buat keluargamu itu tunduk padaku. Masa? Ya semoga saja ya.
Mimpimu jadi. Nyonya Tina, boleh tanda tangan? Dengan ini tanahnya jadi milikmu. Monaksander, jangan kira uang keluargamu bisa menginjak aku ya. Lihat baik-baik dengan matamu. Aku sudah di atasmu ya. Dia pasti buta. Cari mati bersama orang hebat sepertimu. Beberapa orang sudah ditutup akalnya. Keras kepala dan dangkal, Jimmy dibutakan sama Tina. Apapun yang terjadi nanti, akibat ulahnya sendiri. Bu Mona, aku sudah suruh membawa demonstran. Dia tidak akan tertawa lama. Yo, Presdir Mona dari grup Zoya, ambil lahan saja gagal. Masa depan grup Zoya sudah hancur di tanganmu. Penyihir tua, Tina membuat grupmu bertekuk lutut. Mau banggakan apa lagi? Kalau jadi kalian, aku akan langsung berlutut sekarang juga. Memohon, kami akan mengampuni kalian kok. Mereka itu, mereka yang menggusur tanah kita. Bayar sekarang juga, jangan lari. Mereka ini, mereka yang menggusur tanah kita. Bayar sekarang juga, jangan lari. Apa-apaan sih? Mau apa kalian? Hah? Macam-macam aku laporkan kalian. Mau lapor? Silakan saja. Kalian menggusur kami tanpa kompensasi. Kami tidak bersalah kok. Kompensasi apaan? Salah orang kali. Aku sudah memastikan kalian membeli tanah kami. 30 miliar. Kurang sepeser pun, jangan harap bisa bangun apapun. Kalian ngaco banget. Brengsek. Berani berutang tapi bayar tidak mau. Tidak ada uang. Awas. Kau. Tina, bagaimana ini? Ya mana aku tahu. Kau yang memaksa membeli lahan itu kan? Uang kita sekarang sudah habis. Boro-boro bayar kompensasi kepada mereka. Cari uang kemana sekarang? Cepat bayar. Ya, ayo bayar. Mona diam di situ. Dilelang kau yang incar tanah itu kan? Kukabulkan. Lahannya sudah punyamu. Penyesalan selalu datang belakangan. Jadi kau sengaja jebak aku? Beraninya kau ya? Saat lelang kau pasang harga tinggi kan? Tidak ada yang memaksa kau beli tanahnya. Sialmu hari ini semua karena kau sendiri yang buat. Sengaja ternyata kau tahu lahannya bermasalah dan menghasut aku. Dasar penyihir tua biadab. Bu Tina, Anda sembunyi di balik Pak Jimmy. Bahkan hina Bu Mona saja dia tidak membalasnya. Lahan ini Anda sendiri yang mau kan? Kenapa menyalahkan Bu Mona? Itu cuma lahan rongsok. Kalian kira bisa mengusir aku dari sini? Halo, sayang. Aku ada masalah di sini. Sayang, ada masalah apa? Bisa ke sini tidak? Tenanglah, aku akan ke sana sekarang. Lihat kan, Jimmy lakukan apapun buatku. Begitu ke sini, semuanya akan cepat selesai. Benar. Orang ini bos besar dari grup Zoya. Kalian berani macam-macam, kalian akan habis. Peduli amat mau grup Zoya atau grup Loki. Mau langit jatuh sekalipun, berikan uang kami. Benar. Sudah menggusur tanah kami, berikan kompensasi yang sesuai. Bayar. Ayo cepat bayar. Saat suamiku sampai, kalian semua akan menyesal. Pengusaha busuk, bayar tidak memaksa gusur. Wah, bisi kau ya. Ini bukan urusanku, dia yang menghasut aku. Tina, masih saja tidak mau disalahkan. Mona, kau yang menghasut aku membeli. Ingin menghancurkan reputasiku. Kebencianmu pasti kena batunya. Kena batunya? Kau pikir-pikir dulu deh. Bagaimana kau selamat hari ini dulu. Itu dia, semua karena dia, bukan aku. Mau uang, ke dia saja. Aku tidak mau lahan ini. Kau kan sudah membelinya. Mau seenak jidat. Ayo bayar. Semuanya, bayar hari ini atau kami habisi. Ayo. Lepaskan aku. Aku tidak ikutan ya. Jangan kejar aku. Dasar kau Harry pengecut. Ayo. Lepasin aku. Tina. Sayang. Lepaskan. Mau apa kalian? Ibu. Kenapa ibu membuli Tina lagi?
Aku sudah bilang kan, urusan kami sudah tidak ada hubungannya dengan ibu. Jadi jangan ganggu-ganggu kami lagi. Jimmy, di matamu, apa aku cuma mertua jahat tukang siksa menantu? Kau tidak peduli pengorbananku. Jimmy, kau beneran tutup mata kah? Ibu, sungguh tidak bisa dipercaya. Tina, kau tenanglah. Aku di sini. Tidak akan aku biar. Cukup. Jadi kau suaminya ya. Jadi kalau begitu bantulah dia membayar utang si busuk ini. Berikan kompensasi kami. Bayarlah 30 miliar. Tidak kurang sepeser pun. Kompensasi apa? Siang bolong begini sudah berani memeras kami. Kalian tidak takut polisi? Polisi ya? Baiklah, lapor saja, lapor. Istrimu mau menggusur kami tapi tidak bayar. Lihat saja polisi dukung siapa. Sayang, Tina, apa maksudnya semua ini ya? sayang. Tina, untuk apa kau minta Jimmy ke sini? Dikira bisa sembunyikan semua perbuatanmu, hah? Tina, apa yang kau lakukan? Aku... Mereka ini siapa? Kami datang langsung dari desa Amis. Istrimu ini membeli tanah kami. Sesuai ketentuan, berikan kami kompensasi. Membeli tanah. Tina, ini kapan kejadiannya? Kenapa aku tidak tahu? hari ini... Apa? Kau? Pak Jimmy, Bu Tina tahu bahwa Presdir mau ikut lelang hari ini. Jadi pasang harga lawan Presdir. Setelah tahu lahannya bermasalah, dia ingin kembalikan lahannya. Kalian yang hasut aku untuk membelinya. Bukannya Anda yang punya dendam pada Presdir mau kuasai aset kami, malah tidak jadi apa-apa, malah rugi. Rasakan. Kau... Tina, apa yang dikatakan Jaka benar? Sayang, dengarkan aku. Aku melakukan ini semua demi dirimu. Kesepakatan grup Wiguna tidak jalan kan? Kupikir kita akan ada kuasa lebih. Lalu kita bisa hasilin uang lebih. Sayang, aku tidak mau ribut tanah sama ibu. Aku cuma terlalu terburu-buru. Ibu pasti ada banyak proyek. Kalau aku atasi, kita bisa ada pencapaian. Sayang, percayalah. Aku melakukan semua ini demi kau. Kalau tidak, mana mungkin aku segininya. Sayang, percayalah. Aku tidak ada niat untuk beli lahan. Aku cuma mau kasih kau kejutan. Bu Tina, berani sumpah Anda tidak berniat jahat kepada Presdir? Aku... Jaka, Tina adalah istriku dan manajer divisi. Beraninya kau berteriak padanya? Apakah itu sopan? Kau berani cuma karena didukung oleh ibu. Jadi kau berani menginjak-injak Tina. Sayang, jangan marah ke ibu gara-gara aku. Semua ini salahku sendiri. Aku mau bertanggung jawab. Aku berjanji. Tina, kau melakukannya semua demi aku. Mana bisa aku biarkan begitu saja? Pak Jimmy, Tina itu selalu membohongi Anda. Lebih percaya dengan mulut manisnya daripada menggubris peringatan Presdir. Aku melihat jelas semua perlakuan ibu pada Tina. Dia cuma mertua jahat egois. Semua sudah menjauhi dia sekarang. Itu karmanya sendiri. Jimmy, kau sungguh dibutakan oleh Tina. Kau kira dia menantang aku beli tanah demi kau, hah? Kalau bukan karena lahannya bermasalah, dia tidak bisa atasi sendiri. Kau akan mati tanpa tahu dia membeli tanah ini. Ibu, mau ibu sebenci apapun pada Tina, tidak mengubah fakta apapun kau dia istriku tersayang. Dia bahkan sejauh itu mementingkan masa depanku. Ku berikan segalanya buat dia. 30 miliar, aku bayar demi istriku. 30 miliar, aku bayar demi istriku. Jimmy, kau tahu apa yang sudah kau perbuat. Aku tahu, ibu. Ibu tidak suka dengan Tina, ya sudah. Selama ada aku, maka dia tidak akan menderita sedikit pun. Sayang, aku tahu kau yang terbaik. Kalian dengar tidak? Suamiku bilang dia akan membayar. Pergi kalian semua. Aku tunggu pembayaran. Sampai di sini dulu. Waktumu 1 minggu. Kalau tidak ada, maka kau akan mati. Semuanya, ayo, ayo. Tina. Ibu, aku akui Tina agak ceroboh kali ini. Tapi tidak sengaja. Tolong jangan keras kepadanya. Tina berhutang 30 miliar, itu tanggung jawabnya. Kalau kau mau membayar, itu urusanmu. Jangan salahkan aku, peringatkanmu. Dibodohi terus-menerus sama wanita ini. Kalau suatu saat kau sadar sudah tertipu, jangan memelas menyesal di hadapanku. Ibu, Tina adalah istriku. Semua ini demi kebaikanku. Jangan sakiti Tina lagi. Apalagi di hadapanku. Tina,
Jangan kira kau menggenggam anakku bisa seenak jidatmu di grup Zoya. Masalah sekarang anggap saja peringatan dariku. Berani bermain api dengan urusan grup Zoya, hukumanmu akan 1000 kali lebih menyakitkan. Semuanya sudah beres, kenapa mukamu masih asam? Sudah beres, terus kenapa? Penyihir tua itu permainkan aku. Oh, menurutku jangan macam-macam dengan dia. Dia itu kan presidir di sini. Jimmy si pengecut bisa berbalik memihak padanya, tidak bisa berdiri sendiri. Lalu buat apa kau menyulut api dengannya? Kau yang payah. Kalau aku tidak bertindak, aku harus diam saja saat ditendang keluar. Baik. Aku salah. Jangan marah lagi. Nanti aku menurut denganmu. Kita bersama hajar penyihir tua itu. Bu Mona, aku sudah mengawasi Tina. Harry di kantornya sudah setengah hari. Panggil Jimmy ke sini ya. Karena dia mau-maunya saja dibodohin, kuperlihatkan dia sejelas-jelasnya. Baik. Ibu, ada apa lagi? Sore ada rapat. Kau dan Tina wajib hadir nanti. Kita ke kantornya saja langsung. Kalau ada rapat kan bisa sekretaris saja yang mengabar. Ada apa lagi ini? Ngapain? Ini di kantor loh. Bukannya lebih bagus ya? Jadi bisa lebih menantang lagi kan? Dasar kau. Akses ditolak. Ada orang. Takut apa? Aksesnya sudah kuubah. Lagi sayang. Buka pintunya. Ibu, ini kantornya Tina. Mau apa? Kalau tidak ada apa-apa, untuk apa dia mengunci pintu siang bolong begini? Sayang, kalian sedang apa? Brengsek kau ya. Sedang apa kau dengan istriku? Tina, kenapa bisa seperti ini? Tina, sepupumu ini sepupu beneran kan? Tina, kau berbohong. Sayang, maafkan. Aku tidak membohongimu. Dia saudara jauh dari desa. Dia memohon-mohon ke aku buat mencarikan pekerjaan. Aku juga tidak menyangka dia beginiin aku. Sayang. Untung kau datang. Kalau tidak, dia sudah lecehkan aku. Sayang, apa benar semuanya itu? Semuanya benar. Masa aku bisa membohongimu? Brengsek kau ya. Aku terus membantumu. Dan sialnya aku sekarang. Awas saja kau nanti ya. Diam kau dasar sampah. Berani melecehkan istri. Aku tidak akan membiarkanmu. Aku akan melaporkanmu percobaan pemerkosaan. Biarkan membusuk di penjara. Jangan. Sayang, kau baik-baik membawanya ke sini. Sekarang si brengsek ini malah mau memanfaatkanmu. Tidak akan aku biarkan. Sayang, biarkanlah saja sayang. Takutnya dia akan membalas dendam padaku. Sayang, kau tenang. Ada aku. Dia tidak akan bisa lari. Ayo pergi. Ayo. Bu Mona, si Tina ular sekali. Mau Anda berbuat apapun, Pak Jimmy selalu percaya padanya. Mau bagaimanapun, semuanya akan sia-sia. Dia egois dan manipulatif. Dia kira bisa memainkan orang seenaknya begitu. Lihat saja nanti rasanya dia yang dipermainkan orang. Apa maksud Anda, Bu Mona? Baik, aku laksanakan.
Heri Yanto, saat kau bermain api bersama Tina, harusnya sadar akan ada kejadian begini. Perbuatanmu tercela dan akan dipenjara. Penyihir tua, dikira bisa sukses menjebakku dan Tina. Terus sekarang masih mau setia sama Tina. Dia saja sudah membuangmu, masih mau membela si brengsek itu. Kasihan sekali, kau ditangkap hari ini. Tidak ada jalan balik lagi. Brengsek kau ya. Ayo, nenek busuk, mati saja kau. Duduk. Tina, kau membayar jaminan? Aku bilang duduk. Mona setan itu cerdik juga ternyata. Hampir saja kita tertangkap. Untung kau gerak cepat, langsung sigap berakting di depan Jimmy. Tina, kau cepat keluarkan aku. Tempat ini seperti neraka. Tina, kau ini... Bapak Ibu, aku mewakili Bu Tina untuk mengusut kasus pemerkosaan oleh Pak Heri. Bu Tina sudah jelas menolak. Ia mau menggugat tersangkanya. Apa maksudnya ini? Pak Heri, aku rasa semua sudah jelas. Klienku Bu Tina ini mau perkarakan. Tina, apa maksudnya ini? Duduk. Heri, aku tidak ada jalan lain. Mona sudah pantau kita terus. Hampir saja kita ketahuan Jimmy. Jadi terpaksa deh, kau harus berkorban di sini. Setelah surut, akan kubebaskan kau. Brengsek. Aku malah jadi sial begini. Heri, sudah tidak ada jalan lain. Demi masa depan kita, bertahanlah. Tina, aku bisa bertahan buatmu saja. Tapi ini sudah terlalu sakit buatku. Tolong cepat kau lepaskan aku. Tenang saja, tidak akan sia-sia kok. Tina, aku begini semuanya demi kau seorang. Jimmy akan membelot darimu nanti. Tidak tahu dia nanti akan bagaimana lagi. Kau harus membantuku. Heri, kau baik kok, aku tahu. Di sini dulu sementara, setelah beres, ku bebaskan kau. Awasi dia, jangan sampai dia ember. Tenang saja, Bu. Dasar Heri sampah. Bawa dia ke sini tidak menghasilkan apa-apa. Ngerepotin saja kerjanya. Suruh dia tutup mulut rapat-rapat. Biar tidak mengacaukan urusan di luar. Sayang, perusahaan kok tiba-tiba suruh dinas? Ada yang harus dinegosiasi. Dan baru saja dikabari langsung kepadaku. Kukira ibu sensi ke kita, jauhi kau dinas keluar kota. Bukannya begitu sayangku. Kau terlalu jauh berpikir. Ibu sudah aku ajak bicara. Saat aku tidak di rumah, dia tidak akan datang. Oh ya, terus si Heri itu, dia sudah ditahan. Sayang, kau tenanglah. Tapi ini terlalu mendadak. Kurasa agak aneh saja. Aduh sayang, kau terlalu banyak berpikir. Aku banyak proyek itu akan bagus. Biar segera aku salib kesuksesan ibu. Biar nanti tidak akan ada yang bisa menekanmu. Kau baik sekali. Mobil di sini. Sayang, cuma 1 minggu saja. Kau tunggu ya. Aku pergi ya. Heri sekarang sudah ditahan. Si penyihir tua mengirim Jimmy dinas. Dia maunya apa sih? Halo? Halo, Tina. Aku di klub, ayo sini. Tidak aku lagi pusing sekali. Asal tahu saja, malam ini Banyak pria kaya berdatangan. lagi pula.
Kau bilang suamimu lagi dinas keluar kota, ya kan? Tidak mau main. Oke lah, tunggu aku. Aku ke sana. Bu Mona, sesuai dugaan, Tina sudah terpancing. Ayo semua, bersenang-senanglah. Jangan pulang sebelum mabok. Kau kenapa sih? Main keluar kok mukanya asam begitu? Si mertua brengsek itu, dia obsesi sekali buat nendang aku dari grup. Sudah sabotase bisnisku. Hasut aku beli tanah rongsok. Nangka basah aku selingkuh di kantor. Untung aku cekatan usir Harry keluar. Kalau tidak, sukses dia buat usir aku barusan. Aduh, kata aku sih, kau tidak usah marah. Hah? Tidak usah musingin mertua bawelmu itu. Dia sudah umur berapa? Sampai kapan bisa hidup, ya kan? Tahu tidak? Pria yang ada di sana. Katanya baru dari luar negeri. Ratusan miliar dapatlah dia. Gimana? Aku teman yang baik kan? Kenalin yang kaya dan tampan. Kau juga tahu kan? Suamiku juga begitu. Tidak tertarik. Aduh, Jimmy juga lagi dinas di luar kota kan? Kau takut apa? Ku kasih tahu. Kalau kau tidak mau, buat aku saja kalau gitu. Nona Zara, ini siapa ya? Yang ini sahabatku Tina. Pak Jerome, silakan kenalan. Nona Tina, hati-hati. Nona Tina, ayo minum. Baiklah. Duduklah. Aku sudah punya suami. Itu pasti akan semakin menantang. Bu Mona, Bagaimana kabarnya? aku sudah menyuruh Sultan. Kami akan siapkan uangnya. Kita lihat saja apakah dia bisa mendekati Tina. Tina itu rakus. Selama dia lihat kekayaan Sultan, dia pasti akan mau. Bu Mona, ibu selalu mencoba mengekspos Tina selama ini, tapi selalu saja gagal. Kali ini kita tidak boleh gagal lagi. Sebelumnya aku yang ambil langkah duluan. Tina sok tersakiti untuk memanipulasi Jimmy. Kali ini, aku pastikan Tina membuka wajah aslinya di depan Jimmy. Nona Tina, mau makan malam bersama? Tentu saja. Tina, pilih apapun yang kau mau, akan aku belikan. Pak Jerome, perhiasan ini pajangan terakhir. Pasti sangat mahal. Tina, uang tidak ada apa-apanya. Kalau kau suka, semahal apapun pasti ku belikan. Juga, bukannya sudah aku bilang, jangan panggil Pak Jerome, begitu asing. Kalau gitu, ku panggil Sultan. Akan jauh lebih baik kau panggil saya. Bisa saja. Halo Nona, Aku mau lihat yang ini. yang ini? Silahkan Nona. Kau suka? Suka. Tapi cincin ini bernilai ratusan juta. Terlalu mahal. Kalau suka beli saja. Pakai ini. Hei, Sultan. Tidak apa-apa Tina, itu cuma sedikit. Pak, ini kartumu dan cincinnya. Sejujurnya cincin ini kurang pantas untukmu, Tina. Kalau sahamku tebus,
lupakan 100 juta. Akan kubelikan untukmu cincin 1 miliar. Sultan, memangnya kau kerja apa? Cuma saham kecil saja. Sultan, kau masih pikir aku orang asing? Kenapa tidak mau jujur? Tina, aku tidak mau membuatmu jenuh dengan topik bisnis. Kalau tidak mau bilang, aku marah nih. Baiklah, Sultan, ini hal serius. investasi besar yang membutuhkan ratusan miliar. Aku masih memilih haruskah aku ambil kesempatan ini. Apa yang kau pikirkan? Ini proyek percetakan uang. Tina, kau terdengar begitu semangat. Kau mau investasi? Aku boleh? Ya, boleh saja. Akan aku bicarakan dengan temanku. Tapi kau harus membutuhkan modal investasi yang cukup. Kalau tidak, aku tidak akan bisa untuk merayu mereka. Oke, kau butuh berapa? Setidaknya 100 juta. 100 juta. Tidak apa-apa, Tina. Aku sudah punya bagian danaku. Kalau kau pikir 100 juta terlalu banyak, akan kukabari kalau ada proyek selanjutnya. Ayo, kita makan. Ayo. Tina, kau sudah bekerja keras. Selamat malam. Sultan, kalau aku punya 100 juta, aku bisa investasi padamu. Tina, kau sangat ingin investasi denganku. Tina, kalau kau butuh uang bisa kuberikan. Tapi investasi ini sangat penting. Kita lupakan saja. Sultan, aku mempercayaimu. Tapi aku butuh 100 juta. Aku punya saham di perusahaan suamiku. Dan villa ini, dia yang kasih padaku. Kalau kujual semua, aku bisa dapat cukup uang. Bagaimana kalau kau jual keduanya kepada aku saja? Aku akan tanggung sisanya. Benarkah? Sultan, kau baik sekali padaku. Aku bisa apa? Salahkah aku sudah mencintaimu? Sultan, kau lebih bisa diandalkan daripada suamiku. Dadah. Selamat malam. Halo bos, semuanya berjalan sesuai rencana. Tina, Sultan, kau datang. Ini surat tanah untuk villanya dan persetujuan sahamnya. Semuanya di sini. Tina, ini semua asetmu. Kau bersedia menjual semuanya kepadaku? Suamiku yang tidak berguna itu cuma bisa kasih aku ini semua. Tidak sepertimu yang bisa membantuku bikin uang. Baiklah, karena kau sangat percaya kepadaku, akan aku bantu kau sukses. Tina, ada masalah apa? Tidak apa. Sultan, ada urusan mendadak, aku pergi dulu. Ternyata bos benar. Perempuan seperti Tina yang rakus itu begitu mudah untuk diatur dengan sedikit umpan. Ada apa? Nona Tina, Harry bertanya kapan kau akan menyetujui penyelesaian. Penyelesaian? Di mimpinya. Kalau Harry keluar, dia akan rusak rencanaku. Biarkan dia membusuk di penjara. Mona, Harry, kalian tidak akan menghalangiku. Bu Mona, Aku sudah mengatur semuanya dengan Sultan. Nanti akan ada pesta investasi. Pesta ini adalah momen di mana Tina diekspos. Bu Mona, semuanya sudah diatur sesuai permintaan. Bos juga akan pulang hari ini. Aku tidak percaya. Setelah semuanya ini, si Tina itu akan masih bisa menipunya. Tina punya banyak ambisi, semangat menelan grup Zoya mentah-mentah. Keluarga Zoya dibangun olehku dan ayah Jimmy.
Tidak akan kubiarkan Jimmy dibutakan olehnya dan merusak peninggalan keluarga. Bawa Jimmy ke pestanya. Pastikan dia lihat dengan matanya sendiri. Apa yang istri kesayangannya lakukan di belakangnya. Masuklah, Siapa itu? Bos Luciel. Oh, itu. Iya. Bos Sultan, perusahaan teknologi investasimu punya prospek bagus. Lain kali kalau punya kesempatan lagi, kau harus kabari aku supaya aku bisa dapat uang sepertimu. Tentu saja, silakan. Sultan, kau menjanjikanku. Apapun investasi selanjutnya, kau akan mengajakku. Tentu. Tina, kau wanita terpenting dalam hidupku. Sultan, bertemu denganmu hal paling beruntung bagiku. Ada apa? Suamiku baru datang. Tidak usah takut. Bukannya kau mau bercerai? Kenapa tidak ambil kesempatan ini untuk mengumumkannya di pesta investasi ini? Tina, kalau kau mau bercerai, aku janji kau akan menjadi wanita paling bahagia. Tina, kalau kau tidak mau bersama denganku, aku tidak akan memaksamu. Kita bisa membatalkan pesta investasi ini. Tidak Sultan, aku mau. Nanti di pesta ini akan kuumumkan perceraianku dengan Jimmy. Sultan, kasih aku sedikit waktu. Aku harus menenangkan dia, supaya nanti dia tidak merusuh. Baiklah. Sayang, Sayang, kau benar-benar datang. Ibu bilang tapi aku tidak percaya. Kenapa kau datang ke pesta ini? sayang, ini kejutan yang kusiapkan untukmu. Kejutan? Sayang, kau sudah kerja keras mencari investor. Pesta ini untuk merayakan kemitraan kita dengan mereka. Ini adalah hadiahku untukmu. Apakah semuanya ini benar? Sayang, banyak investor tinggi yang datang hari ini. Nanti kau tonton saja di pinggir. Pokoknya jangan membuat mereka marah. Baiklah. Sayang, kau hebat sekali. Menikahimu merupakan keberuntungan terbesar. Sayang, semua yang kulakukan itu demi masa depan kita berdua. Baiklah sayang, kau pergilah. Jangan buat para investor menunggu. Aku akan duduk diam di sini dan tidak merepotimu. Oke. Kenapa Jimmy di sini? Dia hampir merusak semuanya. Jadi, kau sudah mengaturnya? Pestanya akan segera dimulai. Kita harus segera ke panggung. Oke. Ayo. Bos Sultan memang pemuda yang hebat. Tina yang dekat dengannya, hidupnya enak. Hei, hati-hati dengan omonganmu. Tina sekarang masih menantu grup Zoya. Kalau suaminya dengar, nanti jadi masalah. Bukannya Tina bilang kalau pesta ini kejutan untukku. Kalian semua bilang kalau suaminya tidak boleh melihatnya. Apa maksud kalian? Maksud kami, menurutmu, di kehidupan ini, lelaki macam apa mentoleransi istrinya selingkuh? Apa maksud kalian? Tenang, kami cuma bercanda, jangan terlalu serius. Benar itu. Semuanya, selamat datang di pesta investasi grup Jerome. Yang berdiri di sebelahku adalah partner terbaru grup Jerome, Tina, Nona Tina. Hari ini aku datang di pesta investasi grup Jerome. Aku ingin berterima kasih kepada pria terpenting di hidupku yang telah memberiku kesempatan ini. Lelaki itu adalah partner bisnisku, Pak Sultan dari grup Jerome. Tina, apa maksudmu? Kenapa dia pria terpenting dalam hidupmu? Jimmy, bukannya kita setuju untuk bercerai baik-baik? Kenapa kau di sini untuk merusak pesta ini? Apakah kau iri karena aku lebih sukses darimu? Kau... Tadinya aku heran kau siapa, ternyata kau suami pecundangnya Tina ya. Tidak sehebat istrimu, tidak berguna. Jadi kau datang untuk cari ribut. Lelaki menyedihkan macam apa kau?
Diam kau! Tidak punya apa-apa dan takut diekspos. Jimmy, aku tahu kau tidak menyetujuinya. Tapi jangan khawatir, kalau kau setuju, aku janji akan menebusmu. Jadi alasan kau datang ke pesta grup Jerome demi mengemis kompensasi perceraian? Jimmy, memang kita pernah nikah. Walaupun bertahun-tahun aku disiksa ibumu, aku menahan penderitaanku, tapi aku masih mau kita berhubungan baik. Ayo, kita berpisah baik-baik. Aku bicarakan dengan ibu akan aku urus untukmu. Aku janji dia tidak akan menyiksamu lagi. Tina, katakan semua ini palsu. Kau berbohong kan? Aku tidak akan mau bercerai. Cerai? Tidak boleh. Ini keluarga Zoya. Kami menolaknya. Mona, sedang apa kau di sini? Sedang apa? Tentunya untuk mengekspos dirimu yang sebenarnya munafik. Wah, ternyata begitu. Lihat itu. Iya, tidak disangka. Ini. Tina, beraninya kau menyelingkuhiku. Tidak, aku tidak. Foto itu sudah diedit, aku tidak selingkuh. Buktinya sudah jelas dan kau masih mengelak. Buktinya sudah jelas dan kau masih mengelak. Sultan dan aku cuma partner bisnis sewajarnya. Kau menjebakku, mencoba merusak reputasiku. Dasar penyihir tua, jahat sekali kau. Kalau tidak mau orang tahu, jangan lakukan hal memalukan. Yang kulakukan cuma mengekspos kebenaran. Dibanding kelakuanmu di belakang kami, kau berani memanggilku jahat. Mona, semua yang ada di kota Jakarta tahu kau itu mertua yang jahat dan cerewet. Kau pemimpin grup Zoya. Tapi kau melakukan trik kotor ini untuk menjelekkanku dan merusak kemitraanku dengan grup Jerome. Apa niatmu sebenarnya? Tina, sampai kapan kau masih mencari alasan? Kau benar-benar tidak kapok. Jimmy, ibumu orang tua gila. Kau mau jadi sepertinya dan membuatku mati. Aku menikahimu, menderita bertahun-tahun di keluarga ini. Sekarang aku cuma mau bebas. Apa kau tidak bisa memenuhi itu? Kau bilang kau cinta, tapi cintamu itu yang memenjarakanku di keluarga Zoya. Tapi, Tina, aku mencintaimu. Aku rela memberimu semua hak. Kalau gitu kasih aku kebebasan. Tina, kau benar-benar begitu mencintaiku? Benar. Baik. Kalau begitu, aku... Jimmy, Tina merayumu sedikit saja dan kau sudah terpesona lagi. Ibu, Tina, dia ini... Gimana bisa? Aku sudah membesarkan pria lemah dan tidak berguna sepertimu. Tina menceraikanmu dan kau masih memanjakan dia dan membelanya. Jimmy, kau memang pantas ditipu dan diperas habis oleh Tina. Ibu, berhentilah. Aku ada di situasi ini. Dan semuanya itu karenamu, Bu. Kalau bukan karena ibu menyiksa Tina, dia pasti tidak akan mau bercerai. Keluargaku runtuh. Dan ibulah yang telah memulainya. Apapun yang kubilang tidak akan kau percayai lagi. Kalau begitu, lihat sendiri dengan matamu. Kurang ajar. Berani menunjukkan muka di sini. Kenapa kau di sini? Wanita kotor, kau mau memenjarakanku ya? Mimpi, brengsek. Pria menyedihkan. Istrimu itu menyelingkuhimu. Dan bukannya kau mengurusnya, kau malah memarahi ibumu sendiri. Kau putra yang sangat baik. Apa kau bilang? Apa aku bilang? Aku bilang, istrimu ini si Tina. Dia bersamaku selama kau keluar negeri. Dia tidak sengaja hamil. Lalu ibumu yang repot-repot demi kebaikanmu. Tapi akhirnya kau sudah dimainkan oleh wanita kotor ini. Siapa lagi yang bodoh selain kau? Diam kau! Diam kau! Jimmy, Tina ini wanita licik. Dia memakaimu untuk menguasai keluargamu. Dan saat melakukannya, kemudian dia membuangku. Sekarang, dia telah mendapatkan orang lebih kaya dan berkuasa. Dia siap menceraikanmu. Cuma orang sebodoh kau saja yang bisa percaya semua omongannya itu. Kau bahkan tidak tahu itu kan? Dia sudah menjual seluruh rumah dan sahammu. Aku tidak percaya. Tina, dia sudah berbohong kan? Kau menceraikanku karena ibuku menganiayamu. Kau tidak tahan lagi, jadi kau ingin keluar dari keluargaku? Wanita licik. Kau benar-benar wanita licik. Apa yang kulakukan hingga aku pantas diperlakukan seperti ini? Lepaskan aku! Jawab pertanyaanku. Anak itu, siapa ayahnya? Kau sudah tahu,
tidak perlu kusembunyikan lagi. Anak itu bukan milikmu. Kau Kita akan bercerai. Kau mau apa? wanita menjijikan. Keluar dari keluarga Zoya. Keluar! Kau kira aku butuh bantuan keluarga Zoya? Lihat sekelilingmu, ini pesta investasi grup Jerome. Dan akulah partner mereka. Dan kau bahkan tidak pantas bawa sepatuku. Tina, aku tidak pernah sadar sekejam dan tidak bersyukurnya dirimu. Tidak peduli omonganmu, tidak akan mengubah fakta bahwa kita akan bercerai. Baiklah, bertahun-tahun berlalu, aku berikan kau rumah, uang, saham, dan semua yang aku punya untukmu. Kau mau menceraikanku, baik. Kembalikan semua hadiah. Semua propertiku kau kasih secara sah. Propertimu? Sekarang kau punya apa? Apa maksudmu ini? Lebih baik kau merangkak menjauh dariku berbekal penyesalan saja. Jimmy, aku sudah muak dengan keluarga Zoya. Selama ini ibumu agresif kepadaku sejak kita menikah. Dan kau, kalau ibumu tidak memperbolehkan, kau takut melakukannya. Aku tidak tahu ada lelaki selembek darimu. Tanya sendiri. Sejak kita menikah, aku perhatian denganmu, mendukungmu, memberimu semua yang kupunya. Tapi pada akhirnya kau panggil aku lemah dan tidak berguna. Tina, apa kau punya hati? Buat apa aku peduli? Kalau ibumu yang berkuasa di perusahaan dan tidak mau pensiun, bertahun-tahun di keluarga ini, aku tidak diperbolehkan kerja di perusahaanmu. Kau tidak berguna. Jimmy, hidup bersamamu itu siksaan. Aku cuma mau menginjak perusahaan Zoya dengan kakiku. Aku mau seluruh keluargamu berlutut dan memohon padaku. Jimmy, penyesalan terbesarku menjadi bagian keluarga Zoya. Wanita kurang ajar. Tidak peduli, aku sudah dapat yang ku mau. Jimmy, kau dan ibumu harus pergi dari sini. Tina, kau. Jimmy, demi pernikahan kita, kusisakan kau kehormatan. Kalau kau masih cari perhatian, jangan bilang aku tidak punya hati. Apa yang mau kau lakukan? Aku sudah mengamankan kemitraan dengan grup Jerome. Sultan sudah beli semua saham grup Zoya yang kupegang. Kalau aku mau, aku bisa secepatnya jadi pemegang saham grup Zoya. Nanti akan kubeli sisa saham dari pemegang saham lain. Mona, kau pikir kau masih bisa arogan? Begitu ya? Kalau gitu aku mau tahu apa hubungannya saham Sultan denganmu? Apa maksudmu? Sultan sudah bilang, semua yang dia punya, itu punyaku. Sultan, kau... Tina, selain selingkuh dan menipu, apa bakatmu yang lain? Kau pikir semua pria di dunia ini mudah dimanipulasi seperti anakku? Apa katamu? Bibi Mona, aku sudah selesai melakukan semua yang Bibi suruh. Saham dan juga rumahnya sudah dikirim Tina kepadaku. Akan aku kembalikan beberapa hari lagi, nak. Apa katamu? Apa kau tidak dengar? Kau pakai aset itu untuk agunan dana. Dan sekarang semuanya itu milikku. Jadi sekarang aku bisa pakai semauku kan? Semuanya itu kan memang punya keluarga Zoya. Aku cuma mengembalikannya kepada mereka. Sultan, beraninya kau berbohong? Aku cuma membalas imbas perlakuanmu kepada Jimmy. Tina, ini karmamu. Mona, dasar kau penyihir tua. Beraninya kau merencanakan ini. Kalau kau tidak punya niat buruk, bagaimana bisa kau semudah ini terjebak? Tina, kau memanfaatkan Jimmy dan mencoba menghancurkan keluarga Zoya. Ini pasti akan terjadi. Kau yang berniat buruk dan sekarang kau kehilangan semuanya. Tidak, aku masih punya saham dari grup investasi Jerome. Selama perusahaannya sukses, aku akan punya posisi di grup Jerome. Mona, jangan terlalu puas. Tina, kau pikir aku biarkan grup Jerome kasih kau perusahaan besar? Perusahaan itu tidak aktif. Setiap uang yang kau investasikan habis masuk ke pembuangan. Tidak mungkin. Tina, semua yang Jimmy ambil darimu asalnya dari keluarga Zoya. Aku membiarkanmu cuma karena kau dulunya menantu keluarga Zoya. Aku akan mengampunimu. Pergilah. Mulai hari ini jangan muncul di depanku atau Jimmy lagi. Camkan itu. Kalau kau berani mencari masalah dengan Jimmy lagi, tidak akan kumaafkan.
Mona, dasar penyihir licik, aku tidak akan memaafkanmu. Kau sudah kehilangan semuanya. Kalau masih berniat buruk, nasibmu akan lebih menderita dari sekarang. Kurang ajar, wanita beracun. Kudoakan kau mati keji. Kau tidak pantas mati damai. Kalau ada reinkarnasi, aku berjanji akan melindungi keluarga ini dan menjauhkanmu dari Tina, wanita beracun itu. Tidak pantas mati tenang dibandingkan dirimu yang menghancurkan keluarga Jimmy dibanding kau yang foya-foya dengan uang kerja keras ayahnya. Lebih baik aku mati daripada membiarkan Jimmy dibutakan kemunafikanmu. Kurang ajar. Sudah cukup. Tina, aku sudah mempercayaimu. Kau menuduh ibuku menyuruhmu untuk aborsi. Demi membantumu hidup enak di keluarga, aku beri kau posisi di perusahaan. Aku takut kau dianiaya di sana, jadi aku berikan dia posisi. Apa salahku kepadamu? Hah? Keluar dari sini. Mulai sekarang jangan menampakkan mukamu lagi, atau aku tidak akan mengampunimu, Tina. Ibumu dan kau tidak punya hati. Kau mengusirku dari keluarga Soya. Kau bahkan sekarang menyalahkan orang. Aku pasti sudah buta, sudah memercayai kata-katamu. Jimmy, kau tidak berhak menuduhku. Kalau mau menyalahkan orang, salahkan dirimu sendiri yang lemah. Kau selalu mengandalkan wanita. Kalau bukan aku, pasti wanita lain menipumu. Apa salahku? Aku cuma ingin hidup enak. Jimmy, walaupun kau mengusirku dari keluarga ini, apa manfaatnya? Kau sudah menyinggol Mona. Kau pikir kau bisa jadi ahli waris? Mimpi terus. Ibu. Jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya anak sepertimu. Ibu, apa ibu bilang? Sejak kau memihak Tina daripada aku, Mona, sudah tidak punya anak. Ibu, aku salah. Hari ini aku melihat wajah asli dari Tina. Aku tidak akan ditipu olehnya lagi, Bu. Aku janji. Ibu tidak bisa memutus hubungan denganku, Bu. Jimmy, aku sudah menguras tenaga untuk mengekspos Tina. Pertama, itu kulakukan untuk melindungimu. Sebagai ibumu, kukerahkan semua tenagaku. Tapi kau sebagai anak, cuma dimanisi sedikit oleh Tina. Kau tidak bisa membedakan mana yang salah dan benar. Kalau gitu, tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Sekarang, aku cuma mau melindungi peninggalan ayahmu. Dan untukmu, karena kita sudah putus hubungan, mulai hari ini, mau kau hidup atau mati, bukan urusanku lagi. Ibu. Jaga diri baik-baik. Ibu, aku salah. Ini salahku. Ibu. Jimmy, gajinya sudah cair, ayo, sekarang kita minum habis kerja. Aku tidak bisa, ibuku ulang tahun hari ini. Aku harus menabung gajiku untuk merayakannya. Perginya besok-besok saja. Ibu, ini ulang tahun ibu. Ini hadiah yang kubeli dari gajiku sendiri. Tidak perlu. Ibu, aku tahu ibu masih marah. Aku sangat bodoh waktu itu. Ibu selalu mengutamakan, tapi aku tidak bisa menyadarinya. Sekarang yang aku bisa adalah cuma menjadi mandiri dan bekerja demi membayar jasa ibu. Mungkin gajiku masih sedikit, Bu. Tapi di masa depan, aku akan bekerja keras untuk dapat gaji lebih besar, Bu.
aku akan jadi putra yang baik. Anakku, Ibu,